Radio Region 3.6 FM. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Iya, Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Cakep ya. Reading soul for the kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Tidak lain tidak bukan hari Sabtu jam 4:30 sore di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Ada siapa kalau bukan kita? Iya. Emang kita siapa? Emang kita siapa? Ya kita kan namanya juga Elohim Radio Radio 3.6 FM. Reading Soul for the Kingdom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi Sri Santono. Kalau dari saya, tantangan imannya itu karena dulu ya latar belakang saya adalah keluarga yang berbeda agama. Jadi pada saat itu ayah saya adalah seorang Muslim, sedangkan ibu saya adalah seorang Kristen. Jadi saya dari kecil itu ikut ayah saya sebagai seorang Muslim. Saya rajin sholat, kemudian rajin ikut puasa, ikut hari raya Idul Fitrinya juga. Itu berkelanjutan dari saya kecil sampai saya SMP. Jadi saya itu sekolahnya di TK Immanuel sampai SMP Immanuel. Jadi pada dasarnya memang di sana diajari juga ibadah. Jadi tiap hari Jumat di Immanuel itu selalu diadakan ibadah. Nah, titik perjuangan iman saya pada saat itu adalah waktu kelas 2 SMP, saya diajak oleh teman saya yang namanya Kellen, dia sahabat saya, saudara saya. Dia mengajak saya untuk ibadah ke gereja. Jadi pada saat itu dia menjemput saya untuk ibadah pemuda remaja, dia menjemput saya untuk ibadah sore. Kemudian kalau hari Minggu saya juga diajak, dan itu pun saya harus beralasan untuk keluar rumah. Alasannya entah itu main ke warnet. Saya harus punya alasan untuk keluar dari rumah biar ayah nggak curiga pada saat itu. Makanya pada saat itu bertahan hampir kurang lebih 2 tahunan. Jadi titik klimaksnya pada saat saya kelas 1 SMA. Titik klimaksnya kelas 1 SMA, saat itu ayah saya udah mulai curiga. Jadi saya waktu itu belajar di rumah saya di lantai 2. Tiba-tiba ayah saya naik ke atas rumah. Kemudian beliau melemparkan Alkitab yang saya sembunyikan di tas saya. Beliau melemparkan kepada saya dan beliau berkata bahwa kok bisa kamu melangkahi kepala orang tua. Pada saat itu saya merasa kalut, merasa sangat kacau di hati saya, karena saya berpikir ini ujian yang paling berat. Ini ujian saya menerima Tuhan dan ketahuan oleh orang tua saya sendiri. Pada saat itu ayah saya sempat mau keluar rumah tapi bisa dicegah oleh ibu saya. Dan hari itu juga saya menangis malam itu. Setelah ayah melemparkan Alkitabnya kepada saya menangis. Saya berkata kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan, nggak apa-apa, saya nggak punya bapak di dunia, tapi saya punya Bapa di surga. Disitulah titik perjuangan iman saya untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Meskipun setelah itu beberapa bulan saya nggak disapa oleh ayah saya pamitan juga nggak dihiraukan, tapi saya tetap ke gereja tiap minggu. Sekarang udah nggak perlu alasan lagi ke gereja. Sampai saat ini juga ayah saya menerima. Jadi Tuhan memberikan kelegaan juga kepada saya dan ayah saya untuk saya bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hai, aku Vanessa Gayatri dan inilah ceritaku. Dulu waktu sekitar kelas 5 SD, dan di sana ada acara Hari Raya Besar, dan di situ aku Nasrani sendiri dan teman-temanku mayoritas itu. Mereka pernah tanya sama aku tentang
apa Nasrani itu. Dan sebelumnya tuh mereka tuh kayak bahas-bahas tentang agama mereka, agama aku gitu. Terus mereka tanya sama aku, agamamu apa gitu. Terus aku jawab, aku Nasrani gitu. Terus di sana raut muka mereka tuh kayak, hah, Nasrani kayak gitu loh. Apa itu Nasrani? Mereka itu bilang gitu sama aku. Aku jawab sama kepercayaanku ya, aku Nasrani, aku Kristen, aku nyembah Tuhan Yesus gitu. Hah, apa itu Tuhan Yesus? Mereka tuh gitu. Ya aku tanya, ya Tuhan Yesus itu ya Bapakku yang ada di sorga. Dan di sana mereka tuh langsung kayak langsung kayak cari-cari, searching di Google gitu. Oh, Tuhan Yesus tuh kayak gini ya gitu. Lalu aku jawab, iya, itu Tuhan Yesus gitu. Oh, kok bisa sih dia disalib gini nih? Udah aku ceritain. Lalu keesokan harinya mereka tuh kayak tanya terus gitu, tanya apa itu Kristen, gimana Kristen tuh gini, Kristen gini, Kristen. Lalu mereka tuh kayak gini, ya kayak gitu. Yaudah, habis itu aku yaudah ngerjakan tugas, lalu ngerjain tugas. Mereka tuh tanya lagi, bapakmu itu seperti apa sih? Kamu nyaman sama agamamu sekarang kayak gitu? Ya, aku jawab dong, ya aku nyaman. Emang kenapa gitu loh? Ya kenapa nggak belajar kepercayaannya mereka gitu? Ya aku bilang, ya aku kan percaya sama kepercayaanku gitu. Coba deh kamu belajar gitu. Di situ aku ya biasa aja. Kan waktu pelajaran agama itu kan gurunya itu kan satu, maksudnya beda sekolah. Jadi kayak gurunya itu dipanggil ke sekolah gitu, baru aku ikut agama itu. Kalau enggak kan ya aku di kelas sama mereka. Mereka kayak gini, coba deh kamu nulis ini, bisa kali gitu. Akhirnya aku ya udahlah, ya namanya disuruh coba ya aku coba. Ya aku tulis. Terus akhirnya mereka, loh kamu bagus loh kalau nulis ini, kamu bagus loh, rapi gitu loh tulisannya gitu. So kayak ya aku gitu aja kan. Lalu diem-diem itu mereka kayak makein gitu, kayak ih kamu cantik ya gini. Makasih ya, gimana ya namanya anak SD kan masih polos-polosnya itu kan. Lalu mereka kayak ih nggak asik, kayak gak asik ya kayak gitu loh. Langsung aku ya biasa aja. Lalu besoknya itu mereka kayak aku deketin gitu, kayak mereka kayak jauh. Terus aku tanya, kenapa ya mereka kok jauhin aku? Loh, aku juga nggak tahu gitu. Dan di sana itu kan aku Nasrani sendiri, dan mereka kayak membuat teman-temanku itu kayak gak usah ambil dek gitu, kayak gitu loh. Padahal aku ya nggak ada salah apa-apa kan, aku ya anaknya diem, kayak aku nyapa ya aku nyapa, tapi mereka kayak merasa kayak jangan wis anaknya nggak asik gini. Ya udah di sana aku kayak merasa kayak, loh kok gini sih, kenapa, emang salah sama aku gitu. Dan di sana aku kayak merasa aku kayak gak punya temen deh gitu loh. Dulu itu semenjak mereka join aku itu pastilah aku dibully, yang tasku yang dilempar lah kayak gini, kayak modelnya kayak gimana ya, kayak kamu gak usah di sini, kamu bukan komunitasku, kamu minggir kayak gitu loh. Terus itu ya udah aku ceritakan sama mama itu, cerita, mah enak kali ya gitu, gak langsung. Mamaku jawab enggak, ngapain sih kamu lu udah punya kepercayaanmu sendiri, ngapain kamu kok ngikut mereka gitu. Ya di situ aku sampai kayak aku tuh gak punya temen mah gitu. Aku tuh di sana itu kayak merasa berbeda gitu. Aku kayak anak yang asing gitu loh buat mereka gitu. Nah di situ aku langsung kayak dibilangnya kayak dituturi gitu loh. Lawang Tuhanmu aja nggak milih-milih, kamu masa memilih-milih? Masa kamu mau jual Tuhanmu gitu? Terus aku itu pernah dibilangin sama temanku yang sama kayak aku cerita sama mereka. Aku di sekolah gak punya teman. Aku dianggap mereka tuh berbeda, dan aku disuruh masuk
ke kepercayaannya mereka gitu. Terus yang temanku ini kayak, lah ngapain? Lah ngapain gitu loh? Gak tahu, aku juga nggak tahu. Mungkin mereka nggak suka kali kalau aku di situ, aku gitu. Terus temanku jawab, alah ngapain sih, nggak usah dipikir. Mau temanmu tuh lo banyak, nggak cuma mereka aja gitu loh. Kamu bersyukur loh punya Tuhan yang setia sama kamu. Kamu setia kan sama Tuhanmu? Ya aku jawab, ya aku setia gitu. Ya Tuhan setia, masa kamu gak setia? Kamu masa mau menjual Tuhanmu hanya karena mereka? Hanya karena kamu gak ditemuin sama mereka, terus kamu mau pindah gitu. Terus habis itu, ya gimana? Aku ya di sana gak punya teman, aku tuh butuh teman, aku butuh cerita gini. Di situ kan, kamu tuh bisa cerita sama aku, sama adikmu, kakakmu, yang lain yang mau mendengarkan kamu gitu. Kayak apa? Ketampar gitu loh. Oh iya ya, ngapain aku jual Tuhanku gitu loh. Tuhanku aja lo gak milih-milih. Tuhan kayak setia, masa aku gak mau setia gitu. Di situ kayak akhirnya aku sadar gitu loh. Mereka masih kayak bully aku, gak punya teman. Kayak dalam hati kayak gini, aku bersyukur ya punya Tuhan gitu loh. Meskipun teman-temanku sedikit, tapi aku punya Tuhan gitu. Punya Tuhan yang jaga aku, yang buat aku tuh sampai saat ini percaya sama Tuhan tuh cuma Tuhan aja gitu loh. Dan di sana aku kayak langsung, iya ya, ngapain aku membeda-bedakan diriku sama mereka gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi aku langsung kayak, ya terserah, kalian mau main sama aku ya terserah, enggak ya terserah gitu. Selamat sore, kembali lagi nih bersama kita. Cuman kita berempat yang ada di 1, 2, 3, 4. Cuman ada di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Apa kabar teman-teman? Kabar baik. Nah, teman-teman di rumah apa kabar? Wes. Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Siapa yang manis? Sepertinya di sini dong. Aku baru mau jawab. Siapa yang manis? Aku dong. Gak lama. Ajar teh. Oke. Kota. Enggak, bentar. Ini mau ngapain kan? Pantun. Oh iya. Mau pantun atau? Oh, mau pantun apa tebak-tebakan sih? Pantun. Waduh. Punya pantun katanya. Kalau pantun aku masih belum. Belum. Kamu Punyanya apa? Punyanya apa deh? Punyanya tebak-tebakan. Oke, boleh. Tebak-tebakan untuk pembuka suasana sore ini. Oke, biar semangat. Kota-kota apa yang dibutuhkan saat ulang tahun? Kota apa? Kota kado. Salah, nggak ada di materi, nggak ada. Kita ini berbasiskan materi ya tadi. Kota apa? Kota apa yang dibutuhkan Kota saat amal. ulang tahun? Bukan. Kota. Aku pas deh. Aku juga deh. Blitar. Beli spasi tar. Dapat. Dapat ya, boleh. Aku juga punya. Aku juga punya. Iya. Iya. Apa? Permen apa yang paling besar? Permen apa? Iya. Permennya nih gede gitu. Alpenlibe. Enggak. Merek banget ya. Oh iya, sorry. Permen. Jagoan biru, jagoan neon. Oh, aku mau ngasih tahu. Candy Borobudur. Candy. Wow. Candy. In English ya. Of course. Okay. The answer is in English, but the question is Indonesia. Yes, of course. Oke, next. Aku sih nggak punya pertanyaan kayak gitu-gitu. Kamu nggak ada? Receh-receh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kamu punya nggak di? Nggak ada. Ada. Ya udah. Ada lagi. Ya, satu lagi. Negara mana yang memiliki hurufnya double? Huruf double. Huruf double. Indonesia A. Ya nggak boleh. Oh, nggak Hurufnya boleh. double. Rusia, apa, yo? Australia. Tahu nggak? Apa? Kalian lama ya. Iya. Uganda. Punya kan ganda. Uganda. Uganda. Berarti ini negaranya.
Berlandaskan UU. Aduh. Uganda. Ya kita akan teruskan segmen tebak-tebakan ini di enggak ya? Nggak ada sih. Oh enggak ada. Karena memang kalau kita ngobrol tuh sering biasanya kalau nongkrong-nongkrong itu biasanya kan ngobrol-ngobrol Oh gini. iya, benar. Apalagi kalau kita ngobrol ada sama ini dia. Ada apa? Cowok sama cewek. Biasanya kan kita cowok itu cuma gitu ya. Ceweknya tuh enggak gitu. Tapi jangan salah ini berdasarkan penelitian ya. Penelitian ini ngomong kayak gini, kalau kita itu satu hari ngobrol tuh sekitar 16.000 kata. Secara nggak sadar apa ini? Enggak sadar. 16.000 kata loh itu. Banyak loh. Dan mungkin kalau kebanyakan cewek ya yang cerewet ya. Iya, begitukah Mbak Yeni? Oh saya cewek. Oh, saya cewek tapi tetap bisa beradaptasi. Butuh cerewet bisa, butuh nggak cerewet bisa lah. Gitu. Bisa lah. Tapi kalau cewek itu kurang lebih 16.200 ya. Tapi kalau cowok itu juga banyak loh teman-teman. Kenapa itu? Sekitar 15 ribuan kata yang kita ucapkan setiap harinya. Loh, dari 12.000 bungkus gimana Mas? Nggak bisa Mas. Ini penelitian Pak, bukan tawar-menawar di pasar. Oh, lemek 15 Mas gimana? Aduh. Oh gitu. Memang kalau kita itu kalau memang ngobrol tuh seneng ya. Ngomong tuh seneng banget. Apalagi kalau waktu kita nongkrong gitu. Betul. Kira-kira topik apa sih yang kalau kita nongkrong itu suka dibicarakan? Wah, Macem-macem ya pastinya ya. Politik gitu kan. politik, Perekonomian negara saat ini. Undang-undang. Ekonomi makro, mikro, ya kan. Tunggu. valuta asing. Tunggu. Pendapatan domestik bruto. Tunggu. Tunggu. UMR. Jadi kalian ini mau ngobrol atau mau nyalonin jadi ini? Gitu Enggak kan. kan? Kan biasanya ada topik pekerjaan. Kalau kamu suka topik apa yang kalau lagi nongkrong nih? Kalau lagi nongkrong tuh ya namanya cewek-cewek ya pasti. Pasti kita mengomentari perilaku orang-orang di sekitar kita. Astaga julid amat ya. Lalu kan tuh saya membahasakannya dengan positif loh. Oh, iya. Mengomentari perilaku orang-orang di sekitar kita. Entah itu perilaku positif tapi banyak yang negatif gitu. Ayap. Ini. Kalau kamu ya? Kalau aku sih lihat-lihat dulu suasananya. Contoh kalau malam-malam di samping api unggun gitu kan sama teman-teman cowok gitu. Perjusa. Mungkin kita akan deep talk gitu. Deep talk. Pembahasan Ngomongin tentang apa ya, deep talk? kehidupan. Ya. Rencana masa depan dan evaluasi diri. Ditulis gitu kan, terus dikumpulin. Selesai nggak selesai itu? Selesai nggak selesai. Kumpulin, ya. Kirain dilempar ke api unggunnya. Kalau kamu oke nggak pernah nongkrong, oke. Jadi gini, Bukan nggak pernah nongkrong, Iya, nggak pernah diajak. Nggak ada uang. nggak pasti pernah lah nongkrong. Pernah. Sebagai anak muda yang gaul dan trendy ya kan, ngomonginnya itu ngomongin yang berkualitas gitu, kan. Sepak bola, wah, ya kan, futsal, Soccer. Itu semua bal-balan. Sama sepak terjangnya Mas Adi juga. Sepak terjang. Kalau Putra nih, Putra. Aku kalau nongkrong itu suka ngomongin ini sih pekerjaan. Bagaimana progres, target, omset, aset bagaimana gitu sih. Kenapa kalian tersenyum? Karena kan kita biasanya kalau nongkrong sama Putra kan nggak pernah ya nyinggung-nyinggung kayak gitu sebetulnya. Nggak pernah. Kayak beda gitu. Kayak skrip banget gitu loh. Kenaikan berapa persen kita nggak pernah ngomong gitu. Ngomonginnya bakso ini berapa harganya, kita kesana Bercanda, biasanya sering bercanda. Ya, pasti teman-teman kan kalau biasa nongkrong kan gitu. Seringnya bercanda, terus tukar pikiran gitu, tukar dompet gitu. tukar nasi pada enggak? Enggak. Udah Fokus. Memang kalau kita udah nongkrong itu memang suka ngobrol. Entah itu ngobrolnya arah yang benar atau yang enggak benar gitu. Karena memang media saat ini tuh kenceng banget gitu. Kenceng banget. Jangankan media waktu nongkrong, media sosial sekarang itu loh jadi tempat buat nongkrong juga. Loh banyak loh aplikasi-aplikasi ini yang bisa buat kita itu ngomong-ngomongnya secara langsung. Kadang-kadang sosial media banyak kan kita ngetik nih. Tapi ada nih beberapa aplikasi yang emang memungkinkan kita untuk langsung ngobrol, diskusi dan lain-lain. Contoh kayak ada Clubhouse. Oh, yang aplikasi sombong tuh ya. Iya. Nggak bisa dipakai di Android tuh ya. Iya. Terus ada kayak Discord itu yang bisa Discord iya bisa. Buat nge-game tuh juga biasanya pakai Discord. Gitu. Masih banyak lagi. Jadi media sosial itu
kadang-kadang nih kita kumpul nih. Tapi ngobrolnya tuh di media sosial sendiri-sendiri. Iya, benar-benar. Itu sih. Ya tapi pernah gak sih kalau kalian tuh ngomongin hal yang penting gitu, hal yang baik-baik gitu. Pernah sih kalau diskusi di kelas gitu. Iya, nongkrong sih Mbak Ian ya. Oh, sorry. Aku nongkrong di kelas kok biasanya. Kalau di kelas nongkrong di mana? Nongkrong. Aku duduk. Tapi kenapa sih kita membahas tentang masalah komunikasi atau perbincangan yang sedang dibicarakan ketika kita lagi nongkrong gitu? Soalnya gini loh Ian, karena kan memang kita kan baru beberapa waktu yang lalu kita memperingati Paskah juga ya. Aku merasakan bahwa kebaikan Tuhan tuh luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi aku tuh mikir gini, pernah gak sih ya aku tuh ngobrol sama temanku tentang merasakan kebaikan Tuhan. Bersaksi. Nah, apalagi kalau seandainya kita sama-sama teman-teman seiman seperti kan enak ya biasanya ya. Apalagi di kantor, waktu istirahat itu ada beberapa teman yang seiman tuh ngobrol. Ini ya tentang kebaikan Tuhan, bagaimana tentang kita sebagai anak Tuhan di kondisi pekerjaan seperti itu. Betul. Itu sih sangat jarang sekali kan terkadang kayak kita seperti itu. Betul. Kalau mau ngomongin itu kayak gimana ya? Kalau aku sendiri tuh kayak mau ngomong itu agak canggung gitu loh. Gak tahu sih. Iya apa enggak ya? Iya enggak sih? Iya enggak ya? Iya sih, ketika misalkan kayak di kantor gitu ya. Loh, Yen, hari Minggu ke gereja ya? Gitu tuh ngapain gitu. Wah. Ya kan pastinya kita menjelaskan yang mudah untuk mereka terima gitu ya. Oh, ke gereja ya, ibadah. Oh, gitu ya. Gitu. Terus ketika nih mulai nyerempet kayak misalkan kalau Paskah itu memperingati apa sih? Wow. Kalau Natal itu memperingati apa sih gitu. Emang kalau pernah satu kali ketika itu ada orang kantor tuh yang nanya-nanya juga tuh tentang kalau di Alkitab tuh diajarin kayak gini ya tentang A, B, C, D, E gitu ya. Iya. Dan buat saya pribadi ya itu tuh kalau orang yang kayak misalkan imannya nggak benar-benar pedomannya bukan firman Tuhan tuh, itu pasti kan akan yang kayak gini. Iya, iya gitu. Tapi kan harusnya kita kan menyeberangkan apa yang kita pelajari itu kan sesuai dengan firman Tuhan. Malah sebenarnya, wah ini waktunya nih. Nah, betul. Masih teman-teman di rumah punya lah ya pengalaman seperti itu ya. Betul. Oke, kita bahas sekarang ya. Sekarang aja. Ya, oke. Yuk. Jangan dong, kita tahan dulu teman-teman, tahan dulu ya. Oke. Theo tahan Theo jangan. Iya. Emosi sama. Kita tahan dulu teman-teman, tetap jangan kemana-mana. Tungguin kita cuma di Elohim Radio.
Ya kalau misalkan itu kan dari pengalaman kita ya. Dulu tuh kalau misalkan teman-teman membaca di kisah Alkitab, itu murid-murid Yesus ketika setelah Tuhan Yesus itu dikubur, setelah itu kan Tuhan Yesus bangkit tuh. Tapi ada masa periode ketika murid-murid itu mengalami yang namanya ketakutan. Mereka tidak percaya diri, bahkan sampai mengurung diri tuh. Karena mereka tidak berani menunjukkan dirinya bahwa mereka tuh murid Yesus. Bahkan setelah itu kan ada momen kebangkitan. Dan di situ adalah ada pola lagi yang terbentuk bahwa mulai dari kebangkitan itu orang-orang mulai berani untuk menyuarakan atau mensaksikan tentang kebesaran Tuhan Yesus, bahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah kisah dari murid-murid. Jadi kalau misalkan murid-murid itu dulu mengalami yang namanya apa istilahnya ya? Down lah ya. Down karena ditinggal. Wah, aku dulu tuh punya juru selamat nih, punya guru nih, dan setelah ditinggal mereka merasa bahwa terus aku harus berpegang pada siapa lagi? Kan gak ada. Mungkin bisa dibilang iman mereka turun atau seperti itu ya. Dan setelah Yesus bangkit, mereka berani untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan ke orang-orang di sekitar mereka. Itu. Ya benar teman-teman. Kalau misalkan waktu itu ya kan, waktu apa? Ceritanya ini kan murid-murid lagi ditinggal nih sama seorang gurunya ya kan, seorang pedoman hidup, pedoman hidup itu hilang ya kan, udah nggak ada, pasti merasa down ya kan, ini mau ngapain nih gitu, kayak udah hopeless ya kan, pastinya kayak gitu. Tapi setelah ada beberapa kejadian, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Yang pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena, terus murid-muridnya, bahkan sampai juga Thomas ini kan orangnya yang nggak percayaan gitu ya. Ceritanya, aku kalau nggak lihat sendiri nih ceritanya, nggak lihat sendiri, nggak mencucukkan jariku, aku belum percaya. Sebenarnya ngomong kayak gitu kan. Berarti kan kalau bisa disimpulkan mereka punya yang namanya ketakutan sebenarnya, punya yang namanya kayak harapan nih kok nggak ada ya kan, nggak mungkin lah Tuhan Yesus itu bangkit ya kan, nggak mungkin lah orang udah mati kayak gitu kan. Nah tapi lewat kejadian itu pada akhirnya mereka berangsur-angsur untuk punya iman pengharapan yang kuat lagi. Nah karena kesaksian Yesus bangkit itu sangat penting buat murid-murid itu, dan ya kita tahu sendiri disalibkan Tuhan itu udah jadi pukulan besar lah buat murid-murid. Tahu dan akhirnya menyaksikan bahwa ternyata Tuhan bangkit ya, pastinya itu akan jadi satu hal yang menguatkan iman mereka pastinya ya kan, seperti itu. Dan Tuhan juga bilang untuk menggembalakan domba-dombanya pastinya ya kan, sebarkanlah kasih dan jadilah saksiku dimanapun engkau akan ditempatkan nanti. Betul gitu betul ya. Kan ngomong kayak gitu juga pada intinya kan, berarti kan kita juga harus bersaksi bahwa Tuhan ini bangkit, Tuhan memang telah mati, tapi Dia ini bangkit dan punya pengharapan atas setiap kita. Kita punya pengharapan kepada Dia. Itu luar biasa sekali ya, apalagi dari rasa khawatirnya, rasa terpuruknya itu, tapi Tuhan ini bangkit loh, dan inilah yang membawa pengharapan baru lagi untuk murid-muridnya, apalagi si Thomas nih yang paling nggak percaya banget, gitu kan, akhirnya comeback gara-gara ya tuh titik baliknya dari Tuhan. Dan kita harus rayakan momen setiap kebangkitan Tuhan ini adalah punya harapan baru lagi. Tapi nih ya, kalau misalkan dibawa ke zaman sekarang nih ya, kalau misalkan di zaman dulu mungkin mereka merasa yang namanya bersaksi itu adalah salah satu jalan untuk mengumpulkan atau nambah nih jemaatnya Tuhan. Nah, kalau diwujudkan dalam zaman yang sekarang ini, kan akan sulit. Maksudnya dulu juga sulit, tapi tidak serilit dulu kondisinya. Ketika kita mau ngomongin tentang kamu nggak kenal sama Tuhan Yesus, kamu nggak kenal sama Tuhan Yesus, kan nggak semudah itu kan kalau dibawa ke zaman sekarang. Berarti orang mungkin ketika berbicara tentang iman dan berbicara tentang bersaksi, itu nggak cuma diwujudkan lewat kalimat atau kata-kata saja, tapi bisa diwujudkan lewat perilaku kita.
Dan kalau misalkan tadi dibawa lah di awal tadi kan itu udah bilang tentang nongkrong kan ya. Nah, nongkrong. yang namanya nongkrong sama teman-teman kan nggak mungkin ngomongin, wah kita membahas kitab Matius ya sekarang Putra atau kita membahas kitab Kejadian ya. Kan nggak gitu. Cuma misalkan kita nongkrong ya berarti kita bersaksi lewat perilaku kita. Bagaimana orang itu bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam diri kita dan bahwa kuasa kebangkitan itu ada gitu. Ya, pasti kalau kita ngobrol pasti ya sama sama teman-teman kita seperti yang sampaikan Yeni tadi ya. Ya kalau teman-teman lagi ngobrol yang mulai tidak benar atau tidak baik ya jangan ikut semakin menjadi ya tambah nimbrungin. Nimbrungin. Kalau kita terus memberikan contoh yang baik gitu kan ya, bahwa kita punya Kristus, kita punya kuasa kebangkitan dalam hidup kita mulai iman yang kuat untuk bisa tetap bertahan gitu ya, berjuang mempertahankan iman kita. Nah, iman yang kuat gitu kan, apalagi ada pengendalian diri juga. Kita harus bisa nguasain diri kita sendiri, apalagi ternyata nih di suatu obrolan ternyata lumayan sensitif nih pembahasannya gitu kan. Dan kita pun harusnya bisa memfilter informasi-informasinya, dan kita juga harus bisa menggunakan pengetahuan kita sebagai ini loh, kalau ada informasi yang agak berubah kita lurusin. Tapi jangan sampai memicu perdebatan juga. Karena kalau munculnya perdebatan itu pasti nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah juga, tambah capek semua kan debat. Bener. Ya. Kalau masalah iman, kira-kira ada sebuah kisah ataupun yang bisa kita pelajari nggak ya dari Alkitab gitu? Tentang perjuangan iman. Aku punya kisah ini. Nah, kisah dari Paulus. Wah, tahu sendiri kan ya. Maksudnya Paulus ini kan bukan pribadi atau orang yang tiba-tiba langsung dari lahir langsung mengenal Tuhan. Nah, gitu kan. Dia dulunya adalah orang yang beda dengan pengikut Kristus, bahkan malah menjadi penganiaya. Ya, penganiaya seperti itu. Tapi akhirnya ada satu titik yang dia menjadi pengikut Kristus dan dia mempertahankan imannya yang luar biasa. Menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah, teman-teman. Ya, mungkin kalau sekarang kita dengan kondisi saat ini mungkin ya dengan media yang begitu santer, kenceng gitu terus gitu. Apa aku percaya ini ya? Mulai goyah nih. Aku mulai percaya ini ya. Waduh, kok aku merasakan seperti ini ya teman-temanku. Kamu gini. Waduh, gimana ya? Bener nggak sih? Gitu. Dulu Paulus sudah merasakannya. Nah, dia merasakan suatu penderitaan yang penderitaan batin maupun fisik malah. Ya, penderitaan batinnya dia dimaki-maki, dihina ataupun ditolak, bahkan diusir gitu ya. Terus malah di fisiknya juga di penjara. Nah, itu kan suatu kondisi di mana Paulus ini tetap mau untuk mempertahankan imannya dalam kondisi apapun yang dia terima saat itu. Kalau mungkin bisa dihubungkan sama kejadian-kejadian atau hari-hari saat ini ya. Bukan cuman soal tongkrongan aja sih sebenarnya. Misalkan sama teman sepergaulan, mungkin ada yang ada hal-hal yang dirasa nggak cocok atau seperti apa, tapi kita tetap nih yang namanya berpegang pada prinsip. Tapi dalam keadaan sehari-hari sekarang ini juga kalau bisa dibilang pressure-nya juga ada loh teman-teman. Tapi kalau kita punya keyakinan yang kuat, punya iman yang kuat, ya kita juga bisa punya itu yang namanya iman yang kuat sama kayak Paulus, fight for faith tadi. Waduh, fight for faith. Sulit banget ya fight for faith ya kan. Berarti artinya apa ya kalau bahasa Indonesia fight for faith ya? Bertarung demi iman. Berjuang dalam iman ya kan. Kalau misalkan dalam kondisi sekarang nih teman-teman, dalam kondisi sekarang mungkin teman-teman lagi ngerasa aduh kayaknya ke depan ini nggak ada masa depan nih gitu kan. Mungkin di rumah juga lagi banyak permasalahan. Bisa saja nih sama orang tua, mungkin kemudian ada permasalahan lain sama teman atau sama ya banyak hal. Tetapi kalau kita memilih untuk kalah, kita memilih untuk tunduk sama keadaan yang sekarang, ya akhirnya kita nggak punya apa-apa, nggak bisa punya iman yang kuat. Tetapi kalau kita memilih untuk tetap percaya, bondo yakin tok wis gitu kan, yakin dulu deh, yakin dan percaya.
nanti pastinya Tuhan akan berikan jalan pastinya ya kan. Nah, kalau di situasi-situasi seperti ini, itu yang sebenarnya kita perlukan teman-teman. Entah itu seperti apa, tapi yang penting yakin dulu deh, pasti Tuhan bantu, pasti Tuhan kerjakan yang luar biasa. Pasti Tuhan bantu kok, pasti. Ya. Tuhan itu kalau bisa ngomong itu, cobalah mengerti gitu loh. Iya, Tuhan itu aslinya Tuhan bukan tanpa alasan untuk menaruh kita di sebuah dalam tanda kutip situasi ataupun kondisi yang emang kita ditempatkan seperti Paulus. Paulus itu kan udah menderita secara fisik, mental dan lain-lain. Nah, dan kita juga hadapi seperti di kehidupan sekarang ini mungkin dari lingkungan mental dan lain-lain juga. Ya. Nah, alasan Tuhan itu memberi pressure itu kepada kita setiap masing-masing di kita itu supaya Tuhan itu pengen ngetes kita gitu loh. Kamu kuat nggak sih, tahan uji nggak sih, imanmu ini loh tahan uji nggak sih? Kalau udah tahan uji, apakah kamu bisa untuk menolong, menyelamatkan orang-orang yang dalam pressure juga, yang memberkati orang-orang yang dalam pressure juga, gitu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman semuanya mungkin masih bingung ya. Loh Kak, berarti aku sekarang kalau misalkan mau bersaksi buat teman-temanku atau buat orang rumah atau buat keluarga itu kayak gimana? Ya tunjukkan dengan perilaku kalian. Jadi yang namanya bersaksi itu tidak dibatasi dengan kalian bercerita tentang Tuhan saja. Tapi kembali lagi tadi, kalian bisa mengungkapkannya dengan setiap perilaku yang kalian miliki dan tentunya itu mencerminkan adalah sifat dari Kristus. Wah, luar biasa sekali pastinya ya. Sore hari ini ya kita belajar mengenai bagaimana kita boleh menjadi saksi Kristus, bagaimana kita harus tetap bertahan dalam setiap badai percobaan ya dalam iman. Ya seperti murid-murid Tuhan Yesus akhirnya tetap berpegang pada Tuhan. Paulus pun juga pasti kita punya masalah-masalah yang sebenarnya besar juga, apalagi di sekitar kita sekarang ini banyak teman-temanku juga usia seperti beda ya usianya ya. Kenapa? Enggak jauh kok. Aku bilang usia seperti kita tapi nggak enak. Iya. Usia sepertiku sekarang itu sepertinya mereka tuh menganggap bahwa Tuhan nggak menolong deh. Bahkan ada yang sampai udahlah cukup sekian gitu. Dan banyak yang berbalik juga. Nah itu kan wow. Ngeri ya. Iya. Ya kita harus benar-benar ini sih. Makanya kita sama-sama, teman-teman juga di rumah juga sama-sama disampaikan oleh Mas Adi tadi. Kita mau sama-sama bersama dengan Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan dalam dalam kehidupan kita itu memang nyata dan pasti Tuhan bersama-sama dengan kita. Iya, dan tentunya kita bisa merasakannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau bacakan satu ayat teman-teman. Satu ayat nih. Ada di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kayak gini ngomongnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, lewat ayat ini kita belajar teman-teman. Kalau kita menghadapi satu kondisi, satu hal yang sedang terjadi, ada dua pilihan. Kita mau meratapinya atau punya respon yang positif. Kita kalau mau meratapinya tuh pasti ngeluh, sambat gitu ya. Iya, kalau menderita terus. Waduh, gitu kan pokoknya ya. Pokoknya ngomong waduh gitu kan. Waduh. Tapi kalau misalkan kita pilih opsi yang satunya, berarti kan kita punya respon yang benar. Kita harus lihat satu kejadian itu, kita harus tekun dalam iman kita. Meskipun itu pencobaan seperti apa, itu kan pastinya membentuk iman kita supaya kita lebih kuat lagi ya kan. Dan ketika kita berhasil dan kita bisa kita bisa jadi saksi. Betul, bukan hanya lewat kesaksian kita yang misalkan kita nih bercerita nih, bersaksi, misalkan kita bersaksi di satu omongan gitu ya, satu forum gitu. Tapi juga ketika kita bertahan dalam pencobaan itu juga salah satu kesaksian kita. Orang akan lihat gimana sih, ternyata Adi nih kalau kayak gini bertahannya seperti ini ya. Berarti kan orang-orang bisa ambil satu poin, ambil satu pesan
Nggak perlu bersaksi lewat suara, tapi lewat lewat apa yang kita kerjakan sebenarnya itu adalah sebuah kesaksian. Iya. Betul. Gimana caranya kita bisa survive dengan cara yang benar, dengan cara yang tetap seturut dengan perintahnya Tuhan pastinya. Tiba-tiba nih, oh aku bisa bangkit dari nilaiku yang jelek. Ayo teman-teman, mari kita menggunakan website yang curang ini. Kalau Anda bisa foto soalnya Anda bisa menjawabkan jawaban praktisnya. Enggak gitu juga. Tapi caranya adalah aku bisa comeback dari nilaiku yang jelek ke nilaiku yang bagus karena pertama aku going the extra mile, gitu kan. Belajar yang emang betul banget, yang tekun banget, terus juga tetap ada dalam naungannya Tuhan juga. Gitu. Betul. Kita harus bersyukurlah kalau kita mungkin saat ini masih boleh menghadapi persoalan masalah. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan saat kita dengan ada masalah itu kita harus tetap percaya. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Betul, amin. Nah, luar biasa sekali ya sore ini. Bener banget. Aku jadi tersentil ya. Jadi apa prok. Iya, karena memang fokusnya namanya bersaksi itu bukan saat kita tahu nggak, wah terus cerita, terus akhirnya berdebatan dengan teman-teman kita, malah jadinya kita jadi batu sandungan juga ya. Iya bisa. Jangan sampai gitu. Kalau bisa ya kita lewat kehidupan kita bisa memberikan yang cerminan yang baik gitu. Cerminan yang baik. Paulus bisa melakukan itu di tengah penderitaannya dia akhirnya tetap bertahan. Malah ada satu Paulus menyampaikan bahwa jangan fokus dengan penderitaannya, tapi fokuslah pada kemuliaan yang kekal yang kita kita persembahkan buat Tuhan, maksudnya itu. Yang namanya iman pastinya tetap harus dipertahankan, karena teguhkanlah imanmu. Dan tentunya pegangan kita yang paling utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kita gak bisa berdiri dengan kaki kita sendiri kalau misalkan Tuhan gak menyertai kita. Nah. Kebenaran yang saya pegang yang pertama adalah saya punya Bapa di surga. Meskipun saya nggak punya bapak di dunia, atau istilahnya saya ditinggalkan, nggak dihiraukan sama ayah saya sendiri, tapi yang terpenting saya punya bapak di surga. Sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan untuk bisa masuk surga hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi perjuangan iman saya untuk bisa sampai ke saat ini, yaitu dengan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran. Pesan saya buat kalian semuanya, seperti halnya tanah liat yang harus dipukul dan juga dibakar untuk menjadi keramik yang indah. Itulah yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita. Itulah tujuan Tuhan untuk memurnikan hati kita, memperteguh kita, untuk membuat kita, iman kita semakin hidup, semakin bertumbuh dan percaya kepada Tuhan. Pesan-pesanku buat kalian yakin sama diri kalian sendiri. Kalian gak usah takut gak punya teman. Dan kalian harus percaya Tuhan tuh gak bakal ninggalin kalian. Tuhan tuh selalu kasih, mungkin Tuhan ngasih cobaan yang berat, tapi suatu saat nanti Tuhan pasti akan kasih jalan yang lebih mudah untuk kalian. Pesan aku buat kalian semua, dimanapun kalian ditempatkan, di lingkungan manapun, percaya Tuhan selalu ada buat kalian dan tunjukkan kepada mereka siapa Tuhan kalian itu. Fight for faith. Kita tetap harus bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan yang namanya saksi itu tidak dibatasi dengan ketika kita bercerita saja, tapi lewat perilaku kita. Betul. Tetap kuat, misalkan dalam pencobaan tetap kuat dan terus percaya bahwa Tuhan akan selalu penolong kita, ya kan? Tetap kuat sama iman kita. Nah, jadi sampaikan oleh Kak Yeni sama Kak Adi tadi ya. Wah, berarti harus tetap bersaksi buat dimanapun kita berada, teman-teman. Dan jadi kita juga harus tetap bertahan dalam iman kita meskipun apapun keadaan kita, apalagi dengan usia-usia kita seperti ini ya. Maksudnya mungkin dengan lingkungan terus pasangan hidup gitu. Nah, jangan sampai tetap
kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Iya, benar banget. Kayaknya ada yang mau mempersembahkan sesuatu nih buat closing. Ada jargon hari ini. Apa tuh? Otot kawat balung besi. Ra usah sambat, ayo dilakoni. Ayo dilakoni. Ya, meskipun apapun penderitaan yang boleh kita hadapi, masalah-masalah pasti datang silih berganti. Asik. Pastinya Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan selalu diberkati. Betul. Dan tentunya teman-teman semuanya untuk memiliki iman yang teguh tetap harus dilatih dan diasah ya. Nah. Dengan cara nih, salah satunya dengan membaca renungan di elohim.id. Teman-teman bisa mendengarkannya maupun membacanya. Dan pastinya itu buat bekal kalian buat menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa juga besok jam 6 pagi ada ibadah onsite di gedung gereja GPDI Elohim ini dengan protokol kesehatan. Jangan lupa jam 6 pagi. Ya. Saya juga belajar. Oke. Jam 6 pagi. Oke deh, berarti ada sekolah minggu juga ya di Sunday Funday di YouTube Elohim Ministry jam 8.15. 8.15. Minggu depan kita akan ketemu lagi teman-teman di channel YouTube-nya Elohim Ministry, tetap bersama di Elohim Radio ya. Jangan sampai kelewat nih teman-teman, jam 4:30 sore ya. Betul. Dan juga setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 5 pagi kita akan bersama-sama mengawali hari kita bersama dengan Tuhan di tempat ini di gedung gereja kita tercinta jam 5 pagi untuk doa pagi. Nah, jangan lupa juga di hari Senin itu kita bisa selain doa pagi kita juga doa pagi plus doa puasa. Oke. Gitu. Benar. Buat teman-teman yang mau berkomitmen bisa belajar sejak dini ya. Nah. Ada lagi nggak pengumumannya? Pengumuman apa di? Mungkin kamu pengumuman apa? Pengumuman apa? Ada lagi? Ada SNMPTN, saya nggak lolos. Beda. Kita sekarang adanya di YouTube. Di mana lagi? Di mana-mana. Saat kita berpergian. Kamu tahu teh? Yang hijau-hijau yang strip itu Spotify. Roti dan selai, bunga dan kumbang. Masih ada lagi juga di bawah di episode ini. Elohim Radio di sana juga. Iya, betul banget. Tentunya kita sudah men-sharingkan banyak hal kepada teman-teman semuanya sore hari ini ya. Aduh. Kenapa kalau memang Sabtu sore itu seru ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini, sama teman-teman di rumah. Iya, benar. Apalagi tema-temanya keren-keren. Ya. Minggu depan pasti akan ada tema yang lebih kece lagi. Iya. Kita akan ketemu minggu depan ya bersama kami berempat di sini, tentunya tetap di Elohim Radio, El Radio, Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Sampai jumpa. Terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di bawah
terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai